Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Jika di episode awal kita mendiskusikan dan belajar sama-sama tentang bagaimana sholat menghadirkan dan mencoba menginternalisasi sistem kontrol diri di dalam diri kita, di dalam hati kita. Pada episode kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana dalam sholat kita disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Salat dalam kondisi tidak suci atau ketika salat kembali ke kondisi tidak suci membuat salat kita menjadi batal. Bahkan menariknya konsep toharoh atau bersuci ini di dalam kitab-kitab fikih sangat sentral dan diprioritaskan, yang mana ini menurut saya menunjukkan pada bagaimana kalau misalkan wawasan toharoh ini sangat penting untuk dimiliki sebagai prasyarat untuk melaksanakan ibadah. Tidak hanya sholat sebetulnya, tapi juga tawaf gitu. Nah, dalam pembahasan toharoh itu biasanya ada 4 aspek. Walaupun di dalam sini saya hanya akan sedikit mengulas terkait 3 aspeknya saja. Aspek yang pertama ada berhubungan dengan kondisi tidak suci. Aspek yang kedua soal metode untuk membuat kondisi tidak suci tadi menjadi suci kembali. Dan yang ketiga soal alat atau medium yang digunakan sebagai cara agar kondisi tidak suci tadi menjadi suci kembali. Satu yang tidak dibahas adalah konsekuensi dari kondisi tidak suci. Dalam hal kondisi tidak suci ada 2 hal. Yang pertama ada hadas, yang kedua ada najis. Ketika berbicara hadas, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Ketika berbicara najis, ada najis yang diukur berdasarkan tingkat keringanan atau keberatan najis tersebut, ada yang diukur atau dilihat berdasarkan ada atau tidaknya zat atau ain dari najis tersebut. Dalam hal tingkat keringanan atau beratnya najis, ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito, dan ada najis mughalazoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, mutawasito yang sedang, mughalazoh yang berat. Sedangkan berdasarkan ada atau tidaknya zat ain yang menjadi bukti otentik keberadaan najis, ada yang disebut najis hukmiyah yang tidak kelihatan ainnya, tidak terlihat, dan ada yang ainiyah atau terlihat buktinya atau zat dari najis tersebut. Nah, dari kedua dimensi kondisi tidak suci dengan beberapa klasifikasinya masing-masing ini, ada metode untuk penyucian, metode toharoh yang spesifik masing-masing. Misalkan untuk hadas kecil ada wudhu yang kalau misalkan kita tidak menemukan air atau ada dalam kondisi uzur yang mengharuskan menghindari air, maka bisa diganti dengan tayamum menggunakan tanah. Sedangkan mandi hadas besar itu bisa dengan mandi besar dan tayamum seperti itu. Itu untuk hadas. Untuk najis ini kalau untuk yang mukhafafah itu cukup diperciki air, mutawasito cukup dibasuh atau disiram, mughalazoh harus dibasuh 7 kali basuhan dengan salah satunya menggunakan atau dicampur dengan tanah. Kalau dia sifatnya ainiyah, maka ainnya harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum diperciki air atau dibasuh atau dengan 7 kali basuhan dengan salah satunya menggunakan tanah. Kalau hukmiyah tinggal langsung dilakukan sebagaimana yang tadi 3 metode tersebut. Nah, adapun alat untuk membersihkan najis tadi berdasarkan metode-metode yang tersedia, ada dengan air. Ini yang biasanya menjadi alat toharoh yang utama. Kemudian ada dengan benda kering yang kasar. Ini contohnya misalkan membersihkan habis BAB dengan tisu. Kemudian contoh yang ketiga adalah tanah, contohnya dalam tayamum. Nah, ini lebih kurang konsep dasar dari toharoh secara fikih. Sebagaimana kita tahu, pasti ada tujuan ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, menghadap kepadanya dalam kondisi suci.
Salah satunya bisa kita lihat misalkan Allah mensifati diri beliau sebagai nazifun dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Dan dari doa itu kita bisa mengerti bahwa toharoh ini tidak hanya dalam upaya membersihkan fisik dari hadas maupun dari najis, tetapi juga membersihkan jiwa kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga dalam hal ini toharoh bisa kita maknai juga sebagai cara Allah untuk menginstal, menumbuhkan kesadaran introspektif di dalam diri kita, kesadaran untuk senantiasa mengistighfari kesalahan-kesalahan kita, mereview kesalahan-kesalahan kita, dan berkomitmen dan berupaya secara sekuat tenaga untuk meningkatkan hal-hal baik yang kita lakukan setiap hari. Dan dalam proses tazkiyatun nafs, kalau kita pinpoint, analogikan dengan toharoh tadi, kita bisa bedah menjadi 3 aspek, 3 kategori, mulai dari kondisi tidak suci yang perlu dibersihkan secara jiwa si kondisi tersebut, kemudian metode dan alat. Ketika berbicara soal kondisi tidak suci dalam tazkiyatun nafs, saya membayangkan kita membicarakan soal yang pertama itu soal dosa, kemudian yang kedua soal maksiat. Dosa ini dibagi 2, ada dosa kecil dan dosa besar. Maksiat ada yang sifatnya ma'asil qalbi, maksiat hati, ada yang sifatnya indrawi ucapan, dan ada yang sifatnya indrawi perbuatan. Dan dalam proses terjadinya maksiat tadi ada yang tidak terlihat, terutama maksiat hati, ma'asil qalbi. Kita misalkan benci, iri kepada seseorang, itu mungkin tidak terlihat, tetapi bisa jadi juga menghasilkan perbuatan maksiat yang sifatnya ucapan, yang kelihatan indikasi maksiat tersebut. Jadi ada yang tidak kelihatan dan ada yang kelihatan. Nah, untuk membersihkan dosa dan maksiat ini seperti apa? Misalkan bisa dengan, kalau maksiat kecil ada istighfar, kalau dosa kecil ada istighfar, misalkan kalau dosa besar ada taubat, yang taubat itu harus mengandung unsur penyesalan atas dosa yang dilakukan, harus mengandung unsur komitmen untuk berupaya tidak mengulangi kesalahan atau dosa besar tersebut, dan komitmen untuk memperbaiki diri ke depannya. Yang mana memang kita sama-sama tahu susah untuk melakukan tobat secara nasuha dan benar-benar full, benar-benar komprehensif dan berkelanjutan gitu. Sedangkan maksiat ini, sedangkan untuk alatnya ada, kita bisa dengan zikir, kemudian bisa dengan sholat, bisa dengan perbuatan baik, termasuk misalkan dalam hal ini sodakoh dan zakat. Khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah dan zakat itu kan membersihkan harta kita dan juga membersihkan rasa penghambaan kita terhadap harta, rasa ketergantungan kita terhadap harta, membersihkan kita dari sikap pelit, dari sikap tidak mau berbagi, individualistis, dan seterusnya. Sedangkan yang lainnya juga kita bisa dengan melakukan atau dengan pendekatan tombok hati, kayak obat hati yang diajarkan oleh Wali Songo gitu. Bagaimana dengan 5 perbuatan kita bisa istilahnya bisa menghilangkan penyakit hati, terutama yang kita rasakan, yang dengan hilangnya penyakit hati itu mudah-mudahan juga kemudian bisa menghilangkan maksiat-maksiat yang sifatnya indrawi, baik yang sifatnya ucapan maupun perbuatan, seperti itu. Nah, dari seluruh proses tazkiyatun nafs, baik melalui sholat atau melalui perbuatan baik di luar sholat, yang bisa kita catat dari kewajiban bersuci adalah sebetulnya Allah sedang ingin mengajarkan kita untuk tidak merasa paling suci, tidak merasa paling lurus, tetapi sebaliknya untuk senantiasa memelihara rasa tersesat dan rasa kotor. Dan itu bisa dilihat misalkan terutama kalau kita ingat
di dalam Al-Fatihah ada satu ayat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Yang ini adalah pengakuan kita untuk senantiasa ingin ditunjuki ke jalan yang lurus. Wahai Allah, pertunjukilah aku ke jalan yang lurus. Yang kalau misalkan kita minta ditunjuki ke jalan yang lurus, berarti kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa kita masih sangat besar berkemungkinan untuk tersesat, bahwa kita masih bisa jadi saat ini dalam kondisi tersesat, pernah tersesat, dan akan tersesat, sehingga kita senantiasa butuh pertolongannya untuk senantiasa dibimbing ke jalan yang benar. Untuk memiliki kesadaran tersebut, kita tidak bisa merasa diri paling benar, paling lurus, sudah paling dekat dengan Allah, dan seterusnya, karena perasaan-perasaan tersebut kadang-kadang justru malah menunjukkan ketersesatan kita. Kalau dulu guru saya, wali kelas SMA saya pernah berkelakar, kalau kita merasa jalan kita lurus-lurus saja, kita harus curiga bahwa jangan-jangan kita sedang tersesat gitu. Nah, ketika kita merasa kita sudah berada di jalan yang lurus, kita tidak memelihara kesadaran bahwa kita kemungkinan sedang tersesat, sehingga kita butuh dibimbing olehnya untuk ke jalan yang lurus, jangan-jangan kita memang sedang tersesat. Dan mengerikannya kalau kita menikmati ketersesatan tersebut dengan merasa paling lurus, kemudian kita tidak beristighfar dan tidak bersungguh-sungguh membaca ihdinas siratal mustaqim ini, jangan-jangan kemudian Allah menutup hati kita sehingga cahaya petunjuk, yang membimbing kita kembali ke jalannya menjadi tertutup untuk kita terima. Kemudian yang berikutnya berhubungan dengan rasa kotor, ini kita bisa melihat dari sentralnya tasbih di dalam sholat. Bahkan dalam salah satu ayat itu sholat disifati dengan wasabbihu bukrata wa asila, bertasbihlah pagi dan sore dan sepanjang waktu gitu. Dan penggunaan kata bertasbihlah sebagai kata ganti sholat ini menarik, karena ketika sholat kita mengakui bahwa satu-satunya yang suci, yang bersih adalah Allah, dan kita mengakui dengan demikian bahwa kita kotor dan senantiasa harus membersihkan diri dan akan terus kotor, sehingga harus terus-menerus membersihkan diri. Sehingga kemudian Allah tidak menyebut Allah menyukai orang yang bersih, tetapi Allah menyukai orang yang membersihkan diri, karena kebersihan itu dinamis, kita harus mengupayakannya setiap saat, dan dengan wudhu, dengan mandi besar, dengan proses menghilangkan najis, kemudian kita implementasikan sebagai bentuk untuk mengistighfari dosa kecil, dosa besar, dan seterusnya, kita sebetulnya sedang melakukan penyucian kepada Allah dengan membersihkan diri kita, sehingga proses pembersihan itu akan membuat Allah menyukai, mencintai, dan memberikan rahmatnya kepada kita. Hasilnya adalah kita menjadi pribadi yang introspektif, menjadi pribadi yang tidak gampang merasa lebih suci, lebih baik, lebih bersih daripada orang lain, tetapi menjadi pribadi yang berfokus untuk memperbaiki kesalahannya terus-menerus, untuk senantiasa membersihkan diri. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Nanti di episode mendatang kita akan coba melanjutkan diskusi dan kajian kita, dengan terutama mencoba menjawab pertanyaan, kenapa sih sholat fardu ditentukan waktu pelaksanaannya? Kenapa nggak bisa setiap kapanpun kita mau kita sholat fardu gitu? Nanti kita akan coba membahasnya di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.